pagi semuanya, perkenalkan nama saya Media Rasid, saya masih muda di Kipram. Kali ini saya sedang berada di Taman Sari. Jadi Taman Sari terletak di Yogyakarta, berdekatan dengan alun-alun Kidul. Nah, juga di sini menjadi salah satu daya tarik wisatawan karena menyimpan banyak sekali sejarah tentang kerajaan Yogyakarta pada tempo dulu. Dan juga di masa pandemi seperti ini kita juga harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Karena untuk menjaga kesehatan kita bersama. Baik, penasaran dengan apa yang ada di dalam? Ikutin terus saya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang Taman Sari. Jadi Taman Sari ini memiliki arti yaitu taman yang indah. Pada mulanya merupakan sebuah taman atau kebun istana keraton Yogyakarta. Kompleks ini dibangun secara bertahap pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Pembangunan dimulai pada tahun 1758 Masehi, ditandai oleh Candra Sengkala, Catur Naga Rasa Tunggal, yang menunjuk tahun 1684 Jawa. Jadi bisa Anda lihat di sebelah sana tuh, itu kan orang pada zaman dulu, di mana iklan tersebut mengandung sebuah nilai unsur budaya yang sangat unik. Mari kita jalan terus. Sengkalan yang dapat diartikan sebagai empat naga satu rasa ini dapat ditemukan di Gapura Panggung. Bagian-bagian penting dari kompleks bangunan diselesaikan pada tahun 1765 Masehi. Ditandai Candra Sengkala Lajering Sekar Sinespeksi yang menunjuk tahun 1691 Jawa. Sekengkalan yang berarti kuntum bunga diisap burung. Ini dapat ditemui di Gapura Agung dan ornamen beberapa dinding bangunan. Jadi seperti inilah wisata yang berada di dalam Taman Sari, bisa kalian lihat. Jadi di dalam tempat wisata ini banyak sekali bangunan-bangunan yang bisa dibilang sangat kuno, karena merupakan peninggalan dari kerajaan keraton Yogyakarta. Nah, jadi tidak diragukan lagi kenapa wisatawan pada lari ke sini semua untuk melakukan kegiatan wisata. Dan juga tadi saat saya ke depan tadi, saya melihat sebuah ornamen yang berbentuk ukiran-ukiran gitu ya, yang khas Jawa gitu. Nah, itu ornamen itu menurut saya itu menarik sekali, karena tidak di semua tempat itu memiliki ukiran yang seperti itu. Itulah kehebatannya Taman Sari ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Let's go. Taman Sari ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Taman ini dijuluki Water Castle karena kolam-kolam dan unsur air yang mengelilinginya. Disebut juga sebagai The Fragrant Garden karena pohon-pohon dan bunga yang harum ditanam di kebun-kebun sekitar bangunan. Desain Taman Sari didasarkan pada gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sekarang kita sudah berada di tengah bangunan Taman Sari. Bisa kalian lihat air-air yang di sebelah sini dulunya itu adalah tempat pemandian putri kerajaan. Tuh. Nah, berhubungan karena tempatnya sudah dikelola menjadi tempat wisata, jadi kolam-kolam air ini hanya bisa dilihati oleh para pengunjung saja dan tidak boleh dimandiin di dalamnya ya. Namun pada saat pengunjungnya sudah tidak ada, nanti air ini akan dikuras lagi. Nah, begitu juga sebaliknya, saat pengunjung berdatangan, air ini kolam ini akan diisi lagi. Dan juga bisa kalian lihat tuh, ornamen-ornamen kayak gitu tuh, itu keren sekali tuh karena mengandung nilai seni guys.
Nah, karena membuat ornamen seperti itu tidaklah mudah menurut saya, karena itu membutuhkan keahlian khusus untuk membuat ukiran-ukiran seperti itu. Baik, kita langsung lanjut. Sekarang kita sudah berada di dalam bangunan Taman Sari. Ini adalah ruangan sepertinya seperti kamar gitu ya, atau gini pada zaman dulu saat digunakan oleh masyarakat. Dan juga kalau menurut saya ini bentuknya sangat unik sekali. Jadi tempat yang saya datangi sekarang ini adalah sebuah tempat penyimpanan pakaian orang pada zaman dulu yang tinggal di Taman Sari ini. Jadi ini adalah tempat tidur orang pada zaman dahulu, yang dimana bentuknya terdapat sebuah ukiran dan di atasnya diletakkan beberapa kayu yang fungsinya sebagai tempat tidur, dan juga terdapat seserahan di sana yang fungsinya untuk menghormati orang-orang yang ada pada zaman dahulu. Adanya gambaran teknisnya dikerjakan oleh seorang berkebangsaan Portugis yang diduga datang dari wilayah Goa, Sulawesi. Arsitek dari Portugis ini dikenal sebagai Demang Tegis, nama yang kemungkinan besar bersumber dari kebangsaannya. Adapun pimpinan proyek pembangunan Taman Sari dipegang oleh Temenggung Mangundipuro yang kemudian digantikan oleh Pangeran Metokusumo. Taman Sari sendiri didirikan di atas sebuah umbul atau mata air yang dikenal dengan nama Umbul Pacetokan. Di kompleks Taman Sari terdapat 2 buah danau buatan disebut sebagai segaran. Kata segaran berasal dari kata segara yang berarti lautan. Satu berada di sisi timur dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Gedong, dan satu berada di sisi barat dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Kenanga. Kedua segara ini dihubungkan dengan sebuah kanal yang memotong lorong penghubung Pelataran Magang dan Pelataran Kamandungan Kidul. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di bagian atas Taman Sari ini. Tadi kan kita di bawah nih, coba kalian bisa lihat nih. Itu ukiran-ukirannya dari keraton, dan juga menarik menurut saya karena tidak semua tempat tidak memiliki ukiran-ukiran dari keraton Yogyakarta. Dan juga bisa kalian lihat itu di sebelah sana, kalian bisa melihat perumahan warga yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran untuk mendatangi Taman Sari, silahkan. Karena menurut saya ini adalah rekomendasi sekali buat teman-teman sekalian. Dan juga kalau misalnya kalian pecinta sejarah gitu, nah kalian bisa juga datangi ke Taman Sari ini. Let's go, kita ke tempat selanjutnya. Pada tahun 1867, di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat, terjadi peristiwa gempa besar yang meruntuhkan bangunan-bangunan di Yogyakarta. Kompleks bangunan Taman Sari mengalami kerusakan yang cukup parah dan menjadi terbengkalai. Hal ini menyebabkan banyak penduduk membangun hunian di antara bekas kebun dan puing-puing bangunan. Renovasi secara serius dimulai sejak 1977. Beberapa bangunan yang tertimbun dibongkar, namun hanya sedikit sekali bagian dari bangunan Taman Sari yang bisa diselamatkan. Gempa besar terjadi lagi di wilayah Yogyakarta pada tahun 2006. Gempa tektonik yang berkekuatan 5,9 skala Richter ini sekali lagi membawa kerusakan pada Taman Sari. Proses renovasi dan revitalisasi kembali dilakukan. Beberapa bangunan diperbaiki, diperkuat, dan dilapisi ulang. Taman Sari yang sempat tinggal reruntuhan kini mulai bersolek, walau terhimpit rumah-rumah penduduk. Sisanya menanti dikunjungi wisatawan yang ingin mengintip kemegahan Taman Raja dari masa lalu.
Jadi tempat yang saya datangi ini yaitu adalah sebuah masjid, yang dimana masjid ini bangunannya sangat kuno karena berbentuk seperti sebuah benteng. Saya ingin masuk, namun tidak bisa dimasuki oleh wisatawan karena kondisinya lagi pandemi, sehingga masjid tersebut untuk sementara ditutup terlebih dahulu. Fungsi pertahanan tampak pada tembok keliling yang tebal dan tinggi, gerbang yang dilengkapi tempat penjagaan, dan bastion atau tulak bala sebagai tempat menaruh persenjataan. Selain itu terdapat beberapa urung-urung atau jalan bawah tanah yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Juga posisi bangunan pulau kenanga yang tinggi diduga difungsikan sebagai tempat peninjauan apabila musuh datang. Fungsi religi ditunjukkan dari adanya bangunan sumur, gumuling, dan pulau Panembung. Sumur gumuling yang berbentuk melingkar difungsikan sebagai masjid, sedang pulau Panembung digunakan oleh Sultan sebagai tempat untuk bermeditasi. Kedua bangunan ini berada di tengah kolam segaran, tampak menyambut di tengah bentangan air yang luas. Pada awalnya bangunan pesenggarahan Taman Sari menghadap ke barat, sehingga lorong bagian depan atau geledegan terletak di sebelah selatan Pelengkung Jagabaya atau Pelengkung Taman Sari. Adapun segarannya memiliki lorong depan lurus ke utara sampai di Pelengkung Jagasura atau Pelengkung Ngasem. Sebagai tempat wisata, kini pintu masuk ke kompleks ini berubah ke arah timur menggunakan pintu yang dahulunya merupakan pintu belakang. Oke, sekarang kita sudah berada di bawah benteng yang berada di Taman Sari. Jadi dulunya di sini adalah tempat persembunyian antara Yogyakarta pada zaman dulu. Kalau lihat di sebelah sini dan sekitarnya itu, wow, itu menurut saya keren sekali sih, karena ini baru pertama kali saya memasuki sebuah benteng. Rasanya itu seperti suara itu berdengung gitu rasanya, karena berada di tempat bawah tanah. Mari kita lihat gerak kita juga. Baik, kita sudah berada di pintu keluar Taman Sari. Nah, ini pintu keluarnya. Jadi kita tadi sudah berkeliling-keliling tempat ini, dan menurut saya tempat ini bagus sekali untuk sebuah destinasi wisata. Kemudian untuk pengelolaannya sendiri saya pikir sudah cukup baik, karena tadi saya lihat di dalam para panitia pengelolanya itu bekerja dengan baik sekali. Menurut saya begitu. Baik, jadi buat kalian yang ingin kesini, silahkan untuk pergi ke Taman Sari. Ya, untuk bayar tiketnya sendiri hanya memakan Rp5.000 saja per orangnya. Namun jika kalian membawa kamera itu menambah biaya Rp3.000. Baik, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini, dan selamat siang.